Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan refleksi terbimbing modul 2.1. Di dalam modul ini saya akan menjawab 3 pertanyaan yang harus saya jawab. Dari apa yang sudah saya pelajari atau Anda pelajari, materi apa yang menurut Anda dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang terkait dengan pembelajaran di kelas Anda. Pembelajaran berdiferensiasi tentu adalah salah satu opsi jawaban dari pertanyaan tersebut. Kenapa demikian? Ada 7 hal penting yang bisa kita terapkan ketika kita menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi adalah bersifat proaktif Yang berikutnya, pembelajaran berdiferensiasi lebih bersifat kualitatif daripada kuantitatif. Yang berikutnya, pembelajaran berdiferensiasi berakar pada penilaian. Yang berikutnya, pembelajaran berdiferensiasi menggunakan beberapa pendekatan terhadap konten, proses, dan produk. Berikutnya, pembelajaran berdiferensiasi berpusat pada murid. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan perpaduan dari pembelajaran seluruh kelas, kelompok, dan individual. Yang terakhir, pembelajaran berdiferensiasi bersifat organik dan dinamis. Selanjutnya, apa yang penting juga kita pahami dari konteks tersebut? Pendidik perlu memahami kurikulum, KD, tujuan, dan target pembelajaran apa yang ingin dia capai. Karena tanpa ini pembelajaran berdiferensiasi salah sasaran ataupun tidak memenuhi target apa yang kita inginkan. Langkah-langkah perlu disiapkan, bagaimana asesmennya, dan seterusnya. Pendidik juga perlu mengidentifikasi kondisi siswa di lapangan dengan melihat 3 aspek penting. Bagaimana kesiapan siswa, minat, profil pelajar, seperti gaya, kecerdasan, dan latar belakang. Berikutnya kita akan menjawab pertanyaan apa yang menurut Anda sulit untuk diterapkan. Mengapa menurut Anda hal tersebut sulit diterapkan? Nah, dalam pengalaman saya mengajar, mengakomodasi perbedaan setelah kita memahami bahwa profil belajar siswa yang ada di kelas kita itu sangat beragam. Dan tentu kita disarankan menyiapkan skenario pembelajaran yang berdiferensiasi, yang runtun, dan baik sebagaimana yang kita pahami. Sementara, waktu yang kita miliki dengan target kurikulum yang harus kita selesaikan sangat tidak memadai. Nah, inilah yang perlu saya tingkatkan dan inilah kesulitan saya. Dan terus saya akan belajar bagaimana pada ini kita bisa maksimal. Berikutnya, artinya kesulitan tersebut seringkali muncul, guru merasa tidak merdeka untuk menyusun pembelajaran yang berdiferensiasi karena harus menyelesaikan materi dan nilai yang harus diambil untuk kepentingan kurikulum kita. Apalagi ditambah sarana dan prasarana yang tidak mendukung yang sering dihadapi oleh Bapak Ibu guru untuk mengakomodasi perbedaan tersebut. Nah, kalau kita ada pertanyaan lain yang di modul ini, jika Anda harus menerapkan hal yang sulit tersebut, dukungan apa yang perlu Anda perlukan? Kemana atau bagaimana Anda akan dapat mengakses dukungan tersebut? Ada 4 dukungan dari pihak lain yang penting kita siapkan. Yang pertama tentu adalah dinas provinsi atau cabang dinas, karena saya di SMA. Bagaimana kebijakan tersebut nanti memberikan kemerdekaan kepada guru untuk menyelesaikan, untuk menyesuaikan target yang ingin dicapai berdasarkan kondisi masing-masing sekolah, berdasarkan dengan intake maupun sarana prasarananya. Yang berikutnya dukungan kepala sekolah dan juga teman sejawat. Yang ketiga adalah wali murid yang akan membantu kita melihat, mengevaluasi, atau bahkan memberikan masukan selama pembelajaran anak-anak di rumah. Sebagaimana kita tahu sekarang masih suasana yang masih dalam suasana pandemi, PTM dan juga daring, ini masih menjadi pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Yang terakhir adalah komite sekolah. Di sini juga berkolaborasi bersama-sama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.